Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Biodiversity Channel. Kita ketemu lagi dalam vlog video tentang 25 mangga terlezat di dunia, Sobat ya. Jadi vlog video kali ini tentang menceritakan tentang jenis-jenis mangga ya, yang ada di dunia, yang paling populer juga terenyah rasanya, yang paling mantap dengan varian baru, Sobat ya. Barangkali sobat taunya mungkin jangan-jangan hanya mangga harum manis sama mana lagi ya. Ya ini ada nama-nama baru yang mungkin menarik untuk didengar sobat ya. Mungkin hanya taunya mangga gadung seperti itu ya. Atau telur ini kita dengarkan sobat ya. Ya walaupun video durasinya ini agak panjang ya, cukup dengarkan mana yang inti atau yang penting bagi sobat ya. Tidak harus wajib mendengarkan semuanya ya. Yang jelas mangga ini adalah suatu tanaman tropis sobat yang sangat sudah banyak menyebar ya di dunia, termasuk kita sangat menyukai mangga ini ya. Cuman mungkin sobat baru tahu, jangan-jangan mangga itu hanya berbuah 1 tahun sekali. Ada sobat yang kita tahu seperti itu, kayak harum manis atau mana lagi yang sudah menyebar ya di Indonesia ini. Tapi jangan harus tahu bahwasanya ada juga beberapa varian baru yang sudah 1 tahun bisa 3 kali sobat ya mangga ini ya. Baiklah, apa saja mangga itu sobat ya? Mangga atau monggo ya didengarkan ya. Jadi varian mangga yang cukup beragam ya, yang kualitasnya baik dari lokal tambah impor ya di dunia, yang sangat mungkin kita wajib tahu sobat ya. Apa saja? Yang pertama adalah mangga madu anggur sobat ya. Itu seperti foto video itu sobat, bisa dilihat seperti apa mangga madu anggur. Dari namanya saja sobat ya, kita akan berpikir ya anggur ya, memang tidak sekecil anggur sobat ya, cuman warnanya memang yang seperti itu ya. Jadi kalau dirasa juga manis ya. Madu anggur tumbuh ya bisa di tanah dan budidayakan dengan gampang sobat ya. Jadi karena disebut anggur ya jelas bentuknya bulat sobat ya, jadi memang agak panjang sedikit, bulat. Terus warnanya memang hijau tua ya, seperti itu kalau muda sobat ya. Namun ya, kalau sudah masak, ini sudah lain warnanya sobat ya. Kemudian rasanya manis sobat ya, dan tidak begitu asam ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mangga falan sobat ya. Mangga falan. Nah, mangga falan ini mungkin baru dengar ya. Jadi rasanya manis ya, renyah juga ya, kayak crispy sobat ya. Jadi mangga falan ini bentuknya memang panjang sobat, kayak mangga golek gitu ya, seperti itu. Ada juga menyebut mangga falan sebagai nama mangga thunder sobat ya, thunder ya. Jadi buah bobotnya bisa beratnya 250 sampai 400 gram ya. Memang panjang gitu sobat ya. Dia 2 tahun sudah bisa berbuah sobat ya. Bahkan ini yang saya ceritakan itu sobat ya, sekali berbuah ya bisa banyak sobat ya, genjah dia kalau berbuah ya. Itu. Kemudian selanjutnya mangga golek sobat ya. Jadi kalau mangga golek ini mungkin sudah kita tahu sudah lama ya. Jadi mangga golek ini ada yang jenis India sobat, ada juga golek lokal ya. Golek lokal itu dari Probolinggo sobat ya. Jadi kalau mangga golek saya pikir tidak perlu banyak cerita, sudah tahu banyak ya. Jadi panjang bentuknya. Yang kalau yang jenis India itu tetap hijau sobat ya, rasanya manis. Tapi kalau yang lokal agak ada warna kuningnya sobat, kalau masak kulit luarnya lah ya. Kalau dalamnya ya tetap merah sobat di dalamnya. Begitu ya. Jadi bisa panjang buahnya bisa 17 cm sobat ya. Berat setengah kilo lah. Kemudian mangga selanjutnya sobat ya, setelah mangga golek itu nomor 4 mangga cokanan. Nah, ada bilang mangga cauanan atau cokanan ya. Jadi mangga ini ya gampang juga berbuah sobat ya, termasuk di pot ya. Jadi kelebihannya dari mangga ini adalah jadi 1 tahun ya, jadi usia 3-4 bulan maksimal 1 tahun ya bisa berbuah ya. Jadi 1 tahun bisa
berbuah 3 kali sobat ya. Seperti itu, hebat ini mangga ini. Jadi asalkan yaitu pemberian makanan, pupuknya juga cukup, bisa dibuat di tambulan pot sobat, jadi di pot juga bisa dia ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah mangga Cing Nawang sobat ya. Cing Nawang itu yaitu memiliki ukuran cukup jumbo sobat, agak besar ini. Seperti mangga ya, mana lagi ya. Warnanya, kulitnya juga hijau meski saat sudah matang ya. Jadi Cing Nawang ini hijau juga walaupun matang tetap hijau ya, mirip dengan ini. Kayak mana lagi sobat ya. Jadi hasilnya dari Thailand ya, dengan dagingnya banyak dan rasanya manis sobat ya. Seperti itu. Kemudian nomor 6 adalah mangga Malgova ya. Mangga Malgova ini rasanya memang masam tapi ketika masih muda sobat ya. Jadi mangga ini cirinya ya hampir seperti agak mangga kelapa memang ya. Mangga kelapa itu agak besar sobat ya. Jadi ada cuman di Malgova ini ada semburat warna merahnya ya dan hijau ya. Pokoknya rajin berbuah dan sangat cocok untuk dihias di rumah sobat ya. Karena buahnya elip ya. Cirinya Malgova ini mirip seperti kayak bentuk apel juga, tapi bukan mangga apel sobat, lain lagi ya. Seperti itu. Jadi dia bisa tumbuh di dataran rendah ataupun ketinggian ya sampai 300 meter di atas permukaan laut sobatnya. Kemudian nomor 7 sobat adalah mangga Mahathir. Nah, ya. Mangga Mahathir. Apa mangga Mahathir ya? Ya besar sobat mangga Mahathir itu. Ini termasuk mangga super jumbo sobat ya. Jadi di 25 mangga yang akan saya ceritakan ini ada yang jenis mangga-mangga besar sobat ya. Lumayan kalau makan satu itu nggak habis mungkin, nggak warak ya. Atau mungkin seharian nggak kayak di foto itu soalnya. Bisa coba ya mangga Mahathir ya. Apakah dari Malaysia? Dari Malaysia namanya Mahathir ya sobat ya, seperti itu kira-kira. Kemudian mangga nomor 8 sobat adalah mangga harum manis ya. Ini mangga yang paling sering kita temukan yang seperti saya ceritakan sobat. Mangga harum manis ini banyak ya, sudah menyebar. Kemudian bentuknya memang tidak terlalu besar ya. Jadi jenis mangganya tidak terlalu besar. Kira-kira ya 13 cm ya. Jadi seperti mangga telur gitu sobat. Cuman dia rasanya manis dan enak ya. Jadi ketika masak kulitnya tetap hijau sobat ya, tidak berubah ya, hanya lebih ada kecerahan sedikit itu ya. Seperti itu. Kemudian mangga selanjutnya adalah cangkir sobat. Nah ini panjat cangkir itu ada yang bilang dari Indramayu sobat ya. Khasnya ini mangga cangkir ini atau pelem cangkir ini ukurannya memang gak besar sobat ya. Serut buahnya khas. Ini dibilang khas Indramayu sobat ya. Seperti itu. Kemudian dikenal buah mangga juga dari Indramayu ini ada banyak ya. Karena geografisnya, jadi yang penting ada ciri khas di sana. Hebatlah Indramayu dari Indonesia sobat ya. Kemudian selanjutnya adalah mangga mana lagi ya. Mungkin kalau mana lagi kita juga sudah tidak asing lagi sobat ya. Saya tidak banyak cerita dari video itu ya. Jadi paling banyak dibudidayakan di kita ya. Juga sudah banyak kita rasakan ya, walaupun ya dalam 1 tahun ya terkadang buahnya juga 1 kali sobat ya. Seperti itu. Besarnya agak lumayan ya sobat ya, untuk agak besar ini kalau mana lagi ini. Kecil sobat ya. Itu. Bentuknya kecil ya. Kemudian mangga Lali Jiwo. Mangga Lali Jiwo ini ada yang bilang dari Probolinggo sobat ya. Mangga Lali Jiwo ini mangga nomor 11. Jadi rasanya manis ya, masih mentah. Itu tetap manis sobat walaupun mentah. Ya seperti itu. Maknyus lah rasanya. Terus kalau masak ya lagi masak sobat ya, manis lagi juga ya. Jadi jadi mangga beda ya. Jadi ini bentuknya manjang ya Jiwo ini ya. Cuman daunnya memang ciri khasnya agak pendek sobat ya. Tidak seperti daun yang lain. Kemudian yang ke-12 adalah mangga Gedong Gincu sobat. Nah, jadi dari namanya Gedong Gincu saja ya. Jadi nomor 12 ini warnanya memang merah ya, ada kuningnya dan bulat sobat ya. Jadi buahnya itu biasanya manis ya. Jadi bulatnya itu ukuran 10-12 cm sobat lah. Seperti itu. Kira-kira beratnya sekitar 12 gram per buah.
ya kayak mangga telur sobat ini ya, seperti itu. Kemudian yang nomor 13 adalah mangga apel sobat ya. Kok disebut mangga apel sih? Ya bentuknya seperti apel, ketika masih muda masih seperti apel sobat ya. Jadi ya kalau merah sobat, jadi ya. Jadi varian dari mangga telur ini ya. Jadi kalau mangga telurnya tidak saya masukkan di sini sobat, cuman varian yang terbaru mangga apel ini ya, seperti itu. Jadi warnanya mencolok merahnya ya, seperti apel sobat. Kemudian nomor 14 adalah mangga kelapa. Wih, disebut kelapa ya karena besarnya seperti kelapa sobat ya. Besar dia ya, 1 kilo bisa sobat ya. Berat termasuk mangga jumbo seperti mangga mahathir ya, seperti itu. Ada mangga mahathir, ada mangga gajah juga sobat ya. Ya ini paling banyak di daerah Medan, Sumatera ya, Indonesia, Sumatera Utara sobat ya, seperti itu. Rasanya manis sobat, gimana itu, bikin kenyang ya kalau sudah besar seperti itu sobat ya. Nomor 15 adalah mangga okyong. Dari namanya saja okyong berarti dari Thailand sobat ya. Jadi struktur buahnya itu empuk, hampir tanpa serat, dan bijinya juga sangat tipis lagi. Jadi mangga ini sangat digemari oleh Thailand, yang bukan varietas unggulan di sana sobat ya. Kurang tak jauh dengan jenis mangga apa ya, untuk perawatannya tidak jauh ya, jadi nggak susah sobat ya, seperti itu ya. Jadi dari awal kita setek ini menurut dari beberapa referensi ya butuh 3 tahun juga ya untuk penanamannya, seperti itu ya. Jadi pohonnya juga berjabang-jabang sobat. Kemudian yang nomor selanjutnya sobat, nomor 16 adalah mangga parket. Ada yang bilang mangga parkel sobat ya, seperti itu. Jadi mangga ini juga termasuk dari luar ya, bentuknya lonjong ya, lonjong seperti manis, harum manis, dan dagingnya tebal juga, bijinya tipis ya. Ya kira-kira mangga begitu, mana yang lebih banyak bijinya yang lebih besar ya, seperti itu. Cuman ini hebatnya bijinya agak kecilan sobat ya, seperti itu. Perawatannya ini juga gampang sobat ya, mangga ini ya, tidak ada susah, jadi bisa ditanam seperti itu. Kalau seperti putu itu sobat ya. Kemudian selanjutnya sobat ya, selain mangga parkel ya, ada mangga Irwin. Wah, kok disebut mangga Irwin ya, apa ya, ya apa yang menemukan namanya Irwin sobat ya, Dokter Irwin. Saya kurang tahu sobat. Jadi intinya mangga Irwin ciri khasnya seperti dalam video itu, dia bentuknya merah ya, menyala, merah agak pink sobat ya. Rasanya ya manis sobat, enak, itu bisa dicoba sendiri ya. Mantap lah rasanya. Kemudian mangga selanjutnya adalah mangga Kyosawuch atau disebut mangga Kyojai ya sobat ya. Kyojai, ada yang bilang Kausau gitu. Jadi karena ini memang dari Thailand ya, sebutan-sebutan aja sobat ya. Jadi kita anggap yang paling gampang Kyojai gitu aja lah. Jadi ukurannya memang besar sobat ya, ini dagingnya tebal, daging buahnya juga putih sangat renyah, rasanya betul-betul manis ya, seperti itu. Dalam bahasa Taiwan memang warnanya hijau sobat ya, seperti itu. Oke, setelah Kyojai adalah mangga Nang Dokmu ya, ini ya. Ada yang disebut dengan Nang Klawan, ada Nang Dokmai sobat ya, Nang Dokmai, Nang Klawan itu. Dari mana ya? Dari Thailand juga ini ya, bibit unggulan dari varietas terbaru di sana ya. Daging buah mangganya ya jelas rasanya renyah sobat, dan manis ya, segar ya. Ya beda-beda lah seperti rasanya. Simpelnya tidak ada yang kecut baunya sobat, kecuali ada beberapa ketika yang masih mentah ya. Tapi itu pun tidak terlalu kecut dan tetap ada apa ya, rasanya tetap enak sobat ya. Buat rujak juga mantap sobat ya. Kemudian mangga selanjutnya sobat ya adalah mangga Emperor ya. Wih, kalau Emperor ini merah merata sobat, pingin cipin itu. Ini masuk varietas unggulan sobat ya. Rasanya manis sobat, itu bisa dilihat itu. Jadi dari dilihat ciri khasnya dari warnanya kalau sudah masak seperti itu sobat, Emperor. Kemudian mangga yang nomor 21 adalah mangga Garifta sobat ya. Garifta merah, wih, ya ini memang namanya merah. Jenis ada mangga-mangga memang merah dari varietasnya sobat ya. Cuman ada unsur kuningnya ya, dan bentuknya agak lonjong sobat ya, seperti itu. Kemudian nomor 22 adalah mangga Yuen ya. Mangga Yuen adalah dari negara Taiwan juga sobat, ukurannya jumbo ya, tampil warna merah terang. Mangga Yuen bukan hanya menarik, juga menyimpan kelezatan di balik dagingnya sobat ya, seperti itu. Bukan hanya warnanya menarik ya, itu sobat.
Kemudian selanjutnya sobat, setelah Yuen ada mangga Malibu ya, bentuknya besar ya seperti gadung sobat ya, cuman warnanya hijau sobat ya. Rasanya juga manis sobat, ini bisa dicoba sebagai referensi ya. Begitu. Oke, selanjutnya adalah mangga gajah. Nah, seperti namanya ini termasuk jenis mangga jumbo sobat. Mangga jumbo, mangga seperti Mahathir tadi itu ya, mangga kelapa itu jenis-jenis mangga ya. Jadi banyak mangga jaya. Yang penting tidak seperti gajah sobat. Nah, jadi hanya karena bentuknya aja yang ciri khasnya yang besar ya. Kemudian yang terakhir sobat, nomor 25 adalah mangga kemang. Nah, mangga kemang ini ya apa ya, gampang juga ciri khasnya sobat, seperti foto video itu. Jadi dia itu warna kuningnya, luarnya yang tidak begitu menarik sobat, cuman kuning, ada tekstur agak hitamnya sobat ya. Jadi memang tidak begitu bagus ya jadi kulitnya, tapi rasanya sobat manis mantap itu ya, bisa dicoba ya sobat ya. Jadi sobat Diversity channel, jadi itu beberapa 25 mangga ya. Jadi mohon maaf jadi videonya walaupun panjang ya. Ya karena ada 25 sobat ya. Ini kalau pendek saya potong-potong nanti kan ya. Jadi memang saya sediakan tuh foto panjang ya. Jadi dalam vlog video saya ada yang durasi 1 menit juga ada sobat ya. Durasi 1 jam nanti saya buat juga sobat, ada ini. Mungkin ini 1 jam ya, yang 30 menit juga ada ya. Seperti itu. Baik ya, selanjutnya apa? Setelah kita tahu jenis-jenis variasi daripada mangga itu sobat ya. Jadi memang kali ini kita mengulas semuanya tentang mangga sobat ya. Monggo kan gitu ya. Apa saja sih sebenarnya apa namanya ya, manfaat atau istimewaan daripada buah mangga? Ini sobat ya. Manfaat istimewa mangga yang pertama sobat ya. Jadi kita tahu ada variasi varietasnya sobat, tapi perlu juga tahu kita manfaat-manfaatnya sobat ya. Jadi mungkin ya ada 6 manfaat ya, mungkin yang saya kulas ya. 6 manfaat ya. Jadi memang seperti mangga mana lagi ya, apel quinine atau, tapi rasanya memang manis sobat ya, seperti itu. Yang pertama ya, manfaatnya membantu pencernaan ya. Jadi dalam hasil penelitian di Inggris sobat ya, tahun 74 saja, mangga ini mengandung enzim yang membantu melancarkan pencernaan dan serat ya. Seperti itu sobat ya. Sementara daging mangga mengandung serat probiotik yang bantu beri makan bakteri di usus sobat ya, seperti itu. Kemudian melancarkan pencernaan sobat ya. Terutama mangga muda ya. Seperti sobat ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kekebalan tubuh ya. Jadi banyak kandungan vitamin C-nya ya. Jadi otomatis vitamin C tubuhnya akan kebal sobat ya. Ya karena apa? Imunitasnya. Berarti dia sangat baik terhadap imunitasnya. Sama dengan ya, antioksidannya tinggi sobat ya, seperti itu. Jadi yang ketiga juga manfaatnya itu meningkatkan kesehatan mata ya. Jadi ada beberapa juga yang mata karena warna ada merahnya sobat ya. Jadi ada beta karotin ya, baik untuk mata ya, seperti itu. Jadi kandungan vitamin A nya juga tinggi sobat ya. Nomor 4 adalah bantu jaga berat badan. Nah iya, berat badan sobat ya. Kalau udah makan nasi, makan ini saja kenyang sobat ya. Apalagi jenis Mahathir, jenis jumbo atau jenis kelapa itu, bikin kenyang ya kalau bisa habis sobat ya. Seperti itu sobat. Jadi menurunkan memang kandungannya juga menurunkan kadar low density ya, lipoprotein, mengurangi LDL ya. Jadi ini semacam kolesterol jahat ya, yang bisa dihajar lah sama buah mangga ini sobat ya. Seperti itu. Nomor 5 adalah menjaga kesehatan kulit. Ini jelas sobat ya. Jadi vitamin C A ini sangat baik untuk kulit ya. Penting dalam perbaikan kulit dan menjaga sobat ya. Jadi ahli gizi maupun biologi juga meneliti masalah ini sobat. Kemudian ramah, yang 6 itu ramah bagi diabetes sobat ya. Wah ini manis, jadi takut sama diabetes kita itu, seperti itu. Jangan-jangan nanti takut gimana? Terlalu legit misalkan. Ya sebenarnya sih ini ada yang meneliti begitu. Intinya lah menurut saya aja, saya untuk yang diabetes ini mungkin jenis mangga tertentu sobat ya. Jadi seperti itu, tidak semua jenis mangga. Misalkan kita coba yang mana lagi ya, kalau kita punya kencing manis ya jangan juga. Intinya jangan berlebih-lebihan lah sobat lah. Kalau berlebih-lebihan itu memang tidak baik sobat ya, seperti itu.
kalau makan ya. Seperti itu sobat ya. Mungkin sobat itu yang apa ya dalam vlog video kali ini ya. Jadi loh kok ada kucingnya ya, itu kebetulan mangganya ada di kucing sobat. Nah, ada kucingnya fantas ya. Jadi itu yang saya tanam itu adalah jenis mangga rum manis sobat ya, seperti itu. Dan ada 2 variasi ya, rum manis sama mana lagi yang ada di rumah saya sobat ya. Itu sobat ya. Baik sobat, sambil menikmati ya itu kucing itu kenapa sih ceker-ceker itu sobat ya, karena itu membuat supaya kukunya biar lebih tajam sobat, dan juga membangunkan supaya mangga saya itu cepat berbuah sobat ya. Ingat ya, jadi kucing juga memiliki insting dimana supaya mangga bisa buat ya, jadi kukunya itu tajam-tajam ya. Nah, kalau kita kan dilukai ya sobat ya, mangga itu dilukai supaya biar cepat panen ya gitu. Beauty. Untuk itu sobat, terima kasih ya. Jadi vlog video kali ini memang agak durasinya kita perpanjang sobat ya. Jadi memang karena kita juga biar ada variasi jenis-jenis apa namanya video ya yang saya buat. Ada yang 1 menitan, ada yang 3 menitan seperti itu ya. Ini saya memang sengaja saya buat yang 30 menitan sobat ya. Barangkali memang senang mendengar suara saya sobat ya. Nah, seperti itu, walaupun ya agak capek juga ngomong ini ya. Loh kok ada kucingnya gitu ya, karena kucingnya dekat mangga sobat, jadi tetap kalian masuk aja sobat ya. Jadi biodiversity itu sebenarnya keanekaragaman di mana dia tidak hanya satu ekosistem sobat. Jadi ada bicara spesies, ada bicara variasi, juga ada bicara timbal balik sobat ya. Jadi timbal balik nanti ada saja video saya di mana hubungan timbal balik antara hewan dengan tumbuhan ya. Ada dengan ikan juga, apa fungsinya ikan itu dengan tanaman kan, seperti itu ya. Aja diversi karena kita dalam satu ekosistem sobat ya. Ekosistem tanaman, jadi semuanya sama-sama dimasukkan dalam unsur ya, tidak bisa berdiri sendiri tanaman sobat ya, karena ada manusia, ada hewan juga, ada binatang, ada burung yang sangat butuhkan ya, seperti itu. Jika mangga sobat tidak berbuah, maka ada cara-cara ya, cara-cara khusus supaya mangga itu bisa berbuah sobat ya. Jadi di video sebelumnya saya masalah lengkeng itu ada banyak cara saat supaya bisa berbuah ya. Lengkeng itu ada banyak cara berbuah. Kemudian untuk mangga pun juga gitu sobat ya. Apakah ada mangga yang tidak berbuah? Ya ada sobat, tetap hampir semuanya berbuah, tapi banyak juga yang tidak berbuah sobat ya. Jadi ada kandungan-kandungan tertentu sehingga membuat daripada tanaman mangganya itu tidak berbuah sobat ya. Jadi apakah ada tips supaya bisa berbuah? Tentu saja ada sobat ya. Tips cara-cara supaya mangganya bisa berbuah, maka bisa diketahui sobat ya. Yang pertama itu menurut hasil penelitian itu ada kira-kira 7 poin sobat ya. Jadi menabur dolomit ya, seperti itu. Jadi melakukan penaburan itu dolomit. Yang kedua pemangkasan ya sobat, coba pangkasan biar daunnya tidak terbanyak ya. Kemudian memberi JPT, zat pengatur tumbuh ya. Jadi kandungan nitrogen sama fosfornya harus diatur sobat ya. Jangan terlalu banyak nitrogen sobat, nanti tidak tumbuh-tumbuh ya. Jadi hanya ke daun gitu, sama-sama bisa ya. Takut lainnya ke daun tidak ke buah ya. Kemudian batangnya juga coba dililit sobat ya, itu tumbuh. Kemudian perawatan rutin, kemudian dilengkungkan pada batang, memang dilakukan supaya ada rangsangan sobat ya. Kemudian batangnya dilengkungkan juga ya. Itu cara-cara yang diketahui supaya bisa berbuah sobat ya. Seperti itu.
itu ya sudah ada berubah sobat ya, walaupun tidak banyak yang berubah seperti itu. Beauty. Kalau di Indonesia itu sobat ada beberapa ya varietas ya, ada mungkin sekitar 8 ya unggulan ya, jenis buah mangga ya yang sangat baik sobatnya konsumsi. Kalau saya tadi itu 25 ya sobat ya yang saya sebutkan itu. Jadi ada juga ya macam-macam mangga yang di dunia mungkin selain 25 itu ada juga sobat ya. Jadi tidak harus menuntut seperti itu ya. Ada mungkin yang saya tidak sebut itu seperti mangga apa namanya itu, mangga itu seperti apa namanya yang rasanya seperti apa namanya itu, alpukat. Nah mangga alpukat sobat ya, tadi tidak saya lupa sih sebut ya. Jadi itu juga merupakan varian baru sobat ya, mangga alpukat ya, bisa dicoba nanti itu. Kenapa sih ya, bentuknya sih kayak mangga manis sobat ya, cuman dalamnya itu bisa dimakan seperti alpukat sobat ya, itu seperti itu. Baiklah sobat, jadi ini adalah video saya durasi terpanjang ya. Terima kasih kalau sampai ada yang masih nonton sampai saat ini, saya ucapkan terima kasih sobat ya. Walaupun sudah bosan dengan suara saya, tapi ya gimana lagi sobat ya. Ini memang sengaja saya buat durasi yang panjang ya supaya banyak, jadi satu rangkaian sobat ya. Jadi antara jenis-jenis kemudian dengan manfaat kemudian nasihat itu juga merangkai dalam satu video sobat ya. Ya begitu, tidak saya buat pendek-pendek seperti blimbing gitu, kemudian buah apa namanya sirsak gitu yang berapa 1 menit 2 menit sobat ya, seperti itu. Ini jadi cara apa ya, ini tadi mengingat bagaimana cara supaya berbuah, kemudian khasiat-khasiatnya, kemudian juga jenis-jenisnya ya, walaupun saya jenisnya pilih hanya yang 28 sobat ya. Ya sobat, kalau sudah capek ya tidak apa-apa ya, kalau masih mendengarkan monggo sobat. Ini yang jelas sudah hampir selesai ya, jadi silahkan kasih komentar sobat ya, kemudian ketik like juga dan subscribe sobat ya, monggo ya. Misalkan tidak mau subscribe juga tidak apa-apa sobat ya, tidak maksa ini ya, penting subscribe itu juga gratis sobat ya. Tapi wis saya tidak mau subscribe, nonton aja monggo sobat ya. Kalau nonton pun sampai selesai saya ucapkan terima kasih sobat ya, gitu ya. Mungkin kita sampai berjumpa dengan vlog video selanjutnya sobat ya. Walaupun mungkin jangan-jangan videonya kok diputar-putar lagi, itu ya itu hanya variasi sobat. Yang penting kan syarat-syarat kata YouTube itu tidak boleh videonya orang lain sobat ya. Ini video sendiri, walaupun yang diputar-putar itu aja yang, tapi ngomongnya saya kan tidak diputar-putar sobat ya. Seperti itu. Terima kasih atas apa namanya ya, sudah mendengarkan ya sampai sejauh ini sobat. Jadi memang saya atur ya, jadi panjang durasinya memang 30 menit sobat ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Beauty, 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 beauty. Itu